Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Fitri Ramadhani dari kelas Persya'a dengan NIM 2416050010. Di video kali ini aku akan membuat video pembahasan materi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam yang ditugaskan dari Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang pendekatan pemikiran dalam Islam, bayani, burhani, dan irfani. Bagaimana tentang pembahasannya aku akan bahas di video selanjutnya. Check it out. Baiklah, dalam pembahasan pendekatan pemikiran dalam Islam, bayani, burhani, dan irfani, di sini aku akan membahas tentang pengertian bayani, burhani, dan irfani, kemudian ciri-ciri pendekatan bayani, burhani, dan irfani, kemudian contoh pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama, pengertian bayani. Apa sih itu bayani? Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci Al-Quran. Pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam atau fikih Islam dan bagaimana cara menghasilkan hukum, dimaksud usul fikih dengan berbagai variasinya. Selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Pengertian burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut pandangan logis. Pengertian irfani. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik irfani adalah esoterir atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Kemudian ada juga ciri-ciri pendekatan bayani. Apa saja sih ciri-ciri pendekatan bayani? Yang pertama, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, pada pendekatan ini, teks suci memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran sebagai kitab. Yang ketiga, fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, nalar bayani menghasilkan sikap mental yang dogmatis, defensif, dan apologetik. Ciri-ciri pendekatan burhani. Yang pertama, rasional dan logis. Rasional dan logis adalah yaitu menggunakan penalaran logis untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Yang kedua, objektif. Objektif yaitu bertujuan untuk menemukan kebenaran yang dapat diuji dan diterima akal sehat. Yang ketiga, pembuktian berfokus pada argumentasi yang kuat dan konsisten, bukan asumsi. Yang keempat, deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis umum ke kasus-kasus spesifik. Yang kelima, sistematis dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Ciri-ciri pendekatan irfani. Yang pertama, pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dauk, qalb, wijdan, basirah, dan intuisi. Metode yang dipergunakan meliputi kasfi dan manhaj iktishafi. Yang kedua, manhaj kasfi, disebut juga manhaj ma'rifah irfani yang tidak menggunakan indem atau akal, tetapi kas dengan riyadah dan mulyadah. Yang ketiga, manhaj iktisafi, disebut juga al-mutmatilah atau analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi.
Setelah kita mengenal pengertian dan ciri-ciri, di sini juga ada contoh pendekatan. Yang pertama itu contoh pendekatan bayani. Apa saja sih contoh-contoh pendekatan bayani? Nah, yang pertama, bayan al-itibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi yang pertama al-qiyas al-bayani, yang kedua al-khabar yang bersifat yakin maupun tasdik. Kedua, bayan al-i'tiqad, yaitu penjelasan mengenai segala sesuatu yang meliputi makna atau hak, makna masyabih fih dan makna batil. Yang ketiga itu ada bayan al-ibarah yang terdiri dari yang pertama al-bayan al-zahir yang tidak membutuhkan tafsir, yang kedua al-bayan al-batin yang membutuhkan tafsir seperti qiyas, itidal dan kabar. Kemudian yang keempat bayan al-kitab, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari kitab kaf, qad lafz, kab akad, kab hukum dan katib tadbir. Contoh pendekatan burhani. Contoh pendekatan burhani yaitu ijtihad mengenai penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah seperti Ramadan, Yamal atau Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan ilmu hisab, bukan lagi menggunakan ru'yah. Contoh pendekatan irfani. Yang pertama, manhaj kasfi, disebut juga manhaj ma'rifah irfani, yaitu yang tidak menggunakan indera atau akal tetapi khas dengan riyadah dan mujahadah. Yang kedua, manhaj ikstafi, disebut juga al-mu'tilah atau analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Analogi dalam manhaj ini mencakup analogi berdasarkan angka atau jumlah seperti 1/2, 2/4, 4/8 dan seterusnya. Yang kedua, tamtil yang meliputi silogisme dan induksi. Yang ketiga, surah dan askal. Ada beberapa kesimpulan dapat kita ambil dalam pembahasan pendekatan pemikiran dalam Islam bayani, burhani, dan irfani ini, bahwa ketiga pendekatan ini masing-masing memiliki peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sering digunakan dalam berbagai konteks untuk memahami dan mempraktikkan ajaran agama secara lebih mendalam. Jadi bahwa hubungan ketiga ini sangat penting ya teman-teman, karena dalam pengembangan pemikiran Islam dia sangat berperan penting untuk memahami dan mempraktikkan ajaran itu lebih mendalam ya teman-teman. Mungkin segini yang bisa aku sampaikan dalam pembahasan kali ini. Selebih kurangnya aku mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dari aku, Fitri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.